Salam sejahtera buat kita, galo-galo Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulur Iwa, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang rapat mendekat. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai kita, galo-galo di mana we berada. Senang balik lagi di podcast Iwa, podcast kesayangan kita. Pastinya terus kenjuk ke informasi-informasi terupdate dan juga pastinya ini cerita-cerita inspiratif nih dari tentunya narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan hari ini berewangan bersama aku Mang Cek Hagai. Halo, saya Cek Rila, bisa dipanggil Cek Rila ya, Mang Cek Hagai ya? Betul, Cek Rila nih. Wong lamo nih ya. Senior kita ini Cek Rila. Sehat Cek Rila? Sehat, alhamdulillah. Wow, dan hari ini senangnya bisa bersanding dengan Cek Rila karena kita juga bakal bahas bersama dengan narasumber yang kita luar biasa nih Cek Rila. The one and only The ya. one and only, yang punya rumah. Boy, yang punya rumah punya ya. podcast. Betul, yang punya podcast. Langsung mungkin kita sapa nih Mang Cek Bicek dan juga Dulur Iwa. Tentunya yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Bapak Hutamrin SHMH. Selamat pagi, Ya, Bapak. selamat pagi galo-galo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak. Salam sehat khususnya untuk Wong Palembang. Wow. Fasih kan ya? Fasih. kan, Cek. Dan itu langsung menunjukkan nih bahwa memang ini adalah putra daerah Kota Palembang. Betul Pak Tamrin ya? Ya, aku asli. Bukan kaleng-kaleng. Wah. Ya, aku Bak dari Kumring, Umak dari Lahat. Asli nian dari Palembang nih. Kan? Oh, Cek itu. Jadi makan ini juga Pak banyu, minum Sungai Musi, minum air. Bukan Sungai Musi, Apa, Pak. Pak? Sungai Lematang. Sungai Wah, Lematang. Betul. Betul, Sungai Lematang kami. Berarti ini kabah apa kalau di Lahat kabah-kabahan ya? Kabah. Kabah betul Pak ya? Au. Luar biasa. Korek ya, berarti asli deh. Asli, sudah cek. Dan yang menarik ini Cek Rila dan juga Pak Tamrin ini Mang Cek Bicek, Dulur Iwa, rupanya memang putra daerah Kota Palembang ataupun juga Sumatera Selatan, Lahat dan juga Kompring tadi. Tapi ini baru pertama kali yaitu mengabdi ataupun dinas di Kota Palembang ini dewe. Iya. Nah ini yang menjadi menarik pastinya Cek Rila ya. Jadi dia balik lagi, Bapak sudah dari kemana-mana. Hari Betul. kita tanya, prosesnya Cak Mano bisa sampai balik ke Kota Palembang. Nah mungkin di awal ini Pak boleh kilas balik perjalanan karir di kejaksaan. Cak Mano Pak Tamrin. Aku pertama kali tugas di Jakarta Selatan. Lebih kurang 10 tahun, kemudian pendidikan mulai bertugas sebagai jaksa itu di Tanjung Pinang. Ada segitiga emas, Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun. Tiga-tiganya pernah kita lalui di situ. Jadi kalau ombak itulah bertarung sama ombak gitu nih kan. Alhamdulillah tidak kegilas ataupun terhanyut oleh ombak itu. Golong, Pak, ya? Insya Allah, alhamdulillah. Setelah tugas di sana, aku masuk di Kejaksaan Tinggi Lampung. Jadi kasih Penkum. Jadi untuk wartawan itu memang sudah dari dulu kita bergaul, kita bersahabat sama wartawan, sama kawan-kawan di sana. Pindah dari sana lari ke Jakarta Timur, Intel. Jadi mohon maaf, sebagian besar hidup aku di intelijen. Dari situ aku masuk ke Kejaksaan Agung, pindah ke Nusa Tenggara Barat. Lombok nih Pak. Lombok. Oh, kita nyebrang berarti. Iya. Pedes loh Pak ya. Itu dia ombak lagi kan? Ombak lagi. Dan pantai-pantainya ini semuanya indah nih. Tanjung Pinang, Batam, ya kan? Iya. Lombok masuk lagi. Masuk di Lombok, koordinator Kabak TU di Lombok, Kejaksaan Tinggi Lombok. Pertama kali Kajari di Lampung Selatan. Lampung Selatan. Kemudian pindah menjadi Kajari lagi di Kabupaten Cirebon atau Sumber. Dipercaya sama pimpinan, masuk lagi gitu ya. Masuk asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung. Wah, sudah banyak nih berarti. Betul. Bidang-bidangnya. Iya. Intel, Pitsus, Hatam. Hatam, paling lama Kalau ya. jadi Kajari itu berarti semua bidang Sudah Hatam. dikuasai. Alhamdulillah. Terus masuk ke Pitsus lagi, Pak. Masuk ke Pitsus. Pidum dari TU lah di Pidum Galo kan. Oh, 10 tahun yang tadi awal, 10 Pak, ya? tahun di Pidum. Jadi kata wong tuh maling tuh ngelirik baik kita lah tahun kok maling gitu kan. Alhamdulillah kita lah biasa bertemu sama kawan-kawan galau kan.
Dari sana, dari asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, aku masuk di intelijen Kejaksaan Agung Wow. di Kasubdit Pemantauan. Kasubdit itu terakhir sebelum. Iya, sebelum alhamdulillah di masa tugas aku pernah mengabdi di wilayah tanah leluhur aku, yaitu Sumatera Selatan. Wow, cak mana Pak perasaannya setelah keliling Indonesia ya kan bertahun-tahun, mungkin sudah berapa puluh tahun Pak di Hampir Aksa? 32 tahun, 33. Iya. Aku belum lahir Pak. Kalau Palembang ini Pak sebenarnya kayaknya punya karakter sendiri ya Pak ya, Betul. masyarakatnya. Menurut Bapak tuh cak mana lah? Biar untuk karakter masyarakat Palembang. Nah ini dia kan, aku lahir besar di Lampung tapi tetap ya kan ada istilahnya leluhur aku di Sumatera Selatan, berbeda karakter dengan Lampung. Ini budaya yang kental dan itu pernah juga terjadi di aku dulu, tapi kan dulu di mana adat istiadatnya tuh bawa garpu. Nah ini dia, bawa garpu, pisau garpu. Pisau garpu, ya kan? Ya ini yang harus kita rubah. Dimana dengan adanya tadi pembekalan, kalau saya katakan pembekalan, pisau garpu tadi menimbulkan suatu emosi, ya kan? Menimbulkan suatu emosi akhirnya menghilangkan nalar dari seseorang itu untuk berbuat kejahatan ataupun perbuatan melawan hukum. Nah itulah asal muasal dari mana kataku, ini yang harus kita rubah dulu. Cek, kemarin waktu masih kecil, galak nonton TV dak? Ada lagu Apa tuh? Pisau di Pinggang. Oh. Iya. Mohon maaf, Memang jadi Cak budaya. Rila, ini caknya masa kecil itu agak lain. Oh, iya. Oh berarti tidak sempat CN itu. Luar biasa. Tapi happy Pak ya, balik ke Palembang, bisa kembali ke tanah di mana kita dilahirkan ini. Suatu kebanggaan dan suatu suatu tantangan. Oke. Bukan hanya kebahagiaan tapi tantangan bagaimana tugas saya selanjutnya adalah tadi menghilangkan yang tidak baik, menimbulkan suatu kesan yang baik. Dan ini semua harus dilalui atau dimulai dari wilayah Kejaksaan Negeri Palembang dahulu. Tadi pagi kita sudah istilahnya bercanda gurau dari hati ke hati dengan seluruh jaksa semua, dan saya tanamkan tadi pelayanan humanis tapi tegas. Nah, ciri khas orang Palembang ini kalau kita lembut digilas. Nah, tidak, kita humanis tapi kita tegas. Kata-kata kita tidak sesuai dengan aturan, maka tidak ada peluang untuk iya. Betul, tidak ada. Tetapi tetap mengedepankan dengan hati nurani. Karena jaksa harus humanis Pak ya. Betul. Seperti kata Pak ST Burhanuddin, hati nurani tidak ada dalam buku. Tidak ada dalam buku. Betul. Nah, itu. Pak Tamrin, ini yang menarik dari profil yang Bapak tadi sampaikan, dari Tanjung Pinang ke Nusa Tenggara Barat yang sekarang ramai dengan Mandalikanya. Iya. Lalu kembali ke menjadi Aspidsus di Kejati Lampung. Iya. Ada salah satu tugas yang menarik ketika 2022 ini terkait ketegasan seorang Pak Aspidsus juga ya, yang melakukan penyidikan kasus terhadap kasus yang ada di Kejari Bandar Lampung itu Pak, sebesar 1,8 miliar. Ini mungkin tidak terlalu banyak, atau apakah apa yang coba Bapak ingin sampaikan ini ketika sebagai seorang Aspidsus tegas dulu ke dalam, walaupun memang ini sama-sama di kejaksaan. Itu beban mental dan beban moral saya, bagaimana saya menghadapi anak sendiri, ya kan. Tapi tadi perbuatan melawan hukum harus ditegakkan, tidak pandang bulu. Itu saya katakan bahwa hukum harus ditegakkan secara pasti. Cara pasti dalam arti siapapun yang melakukannya, maka harus ada sanksi. Itu yang saya hadapi di Aspidsus Tindak Pidana Lampung, bahwa saya harus menghukum sendiri anak darah daging
istilahnya kan, anak darah daging kami, yaitu di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Indonesia yang lama. Bagaimana kami yang mengantarkan dia ke pintu jeruji, langsung saya katakan, saya mohon maaf ya, saya bukannya tidak sayang, tapi saya lebih sayang kepada seluruh ribuan pegawai kejaksaan seluruh Indonesia, dan saya harus memberikan contoh bahwa kalian telah melakukan suatu tindak pidana dan kalian harus dihukum. Alhamdulillah, sebelum masuk mobil tahanan dia berpelukan dulu sama saya. Itu yang saya tidak bisa hilangkan. Kami berpelukan dulu dan kami mohon maaf secara adik-beradik, secara kekeluargaan, tapi hukum tetap harus ditegakkan. Wah, Itu harus di tetap Lampung. tegas Pak ya. Iya, itu di Lampung. Kalau Pak, tantangan Bapak sudah masuk Palembang nih Pak, tindak pidana korupsi kan bisa di mana saja Pak. Kalau di Palembang itu apa Pak tantangannya menurut Bapak? Tantangannya itu kejahatan yang memang sekarang di luar nalar. Bukan dalam arti apa ya? Ini banyak sekarang kan dakwaan harus melalui saya. Harus saya koreksi dari kata per kata pun saya harus tahu cek ya kan. Dan banyak perbuatan yang di luar nalar. Di luar nalar itu sudah pasti ketahuan. Ya kan? Kawan sama kawan pinjam motor. Terus motor tersebut digadaikan. Ya pasti ketahuan. Pasti tertangkap. Nah, ini pengaruh salah satunya saya lihat adalah satu pengaruh narkoba. Kedua, pengaruh judi online. Nah, ini yang harus diberantas oleh kita semua. Tadi dengan cara tingkatkan dulu moral kita. Khususnya di karyawan Kejaksaan Negeri Palembang. Jadi mohon maaf karyawan Kejaksaan Negeri Palembang kalau waktu sholat saya gedor-gedor itu masing-masing ruangan. Benar Pak. Gitu, saya gedor-gedor. Ya minimal aku dapat pahala. Mereka sembahyang, aku dapat pahala. Mengingatkan Pak ya. Insya Allah macam itu. Luar biasa. Nah, kalau kita bicara narkoba, ini selalu menjadi momok, terutama di Sumatera Selatan, Pak. Kita kemarin jaksa menyapa 17 kabupaten, 15 kejari di Sumsel. Itu selalu kasus dominan atau perkara dominan masing-masing kejari selalu narkoba menjadi top 3, salah satu yang paling banyak sekali. Nah, sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Pak, apa kira-kira strategi Bapak? Terkhusus tadi kita sudah tahu dampaknya itu sangat buruk sekali. Dan sekarang itu menyasarnya bukan lagi cuma anak-anak muda, tapi ke anak-anak kecil ya, Cerila ya. Iya, itu sangat-sangat kita rentan sekali. Seperti apa kira-kira, Pak? Ya, sama seperti petunjuk pimpinan, gunakan hati nuranimu. Ya kan, perkara yang masuk di kejaksaan tidak ada cerita, harus kita tuntaskan sampai dengan putusan yang inkrah. Nah, disinilah diperlukan hati nurani jaksa. Apakah memang dia karena memakai itu karena sesuatu hal ataupun karena korbannya narkoba. Nah, ini yang kita perlu lihat dan kita perlu pelajari. Ya, saling keterkaitan antara penyidik, penuntut umum, lapas, dan khususnya seluruh masyarakat Palembang. Kalau sudah satu misi, satu visi dengan pemberantasan narkoba dari seluruh jajaran, insya Allah kita akan bisa. Tapi kalau hanya mengandalkan jaksa, mengandalkan polisi, mengandalkan lapas, maka tidak akan terselesaikan permasalahan ini dengan sempurna. Setuju sekali. Tapi dari pihak kejaksaan sendiri, kalau misalnya terkait dengan tuntutan untuk kasus narkoba, akan dimaksimalkan, Pak? Kita lihat case-nya, ya. Jadi tidak harus sekian gramnya sekian, tuntutannya sekian. Oh tidak. Tadi hati nurani yang dikedepankan. Mensranya masih dia. Iya, betul. Ya kan? Apakah ini memang mata pencarian ataupun sindikan, ataupun hanya korban, ataupun hanya pemakai. Nah, ini yang harus kita tadi teliti dengan seksama. Dan sekali lagi dengan amanah ataupun petunjuk daripada pimpinan, gunakan hati nuranimu, kedepankan hati nurani.
Setuju. Itu peringatan tegas tuh buat Betul. para jaksa-jaksa khususnya di Palembang ya Pak ya. Iya. Jadi kalau menuntut tuh harus menggunakan hati nurani juga. Ya, betul. Karena ini juga terkait dengan program yang terus digalakan beberapa waktu belakangan, yaitu mengenai restoratif justice ya Pak ya. Iya, Itu sama bicara HRJ, mengenai hati nurani juga ya. Seperti apa nih kalau di Kota Palembang sendiri Pak, di bawah kepemimpinan Pak Hutamrin sendiri penerapannya? Apakah Iya. ditargetkan juga harus ada berapa RJ? Betul. Selama lebih kurang 1 bulan saya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, ada beberapa case yang saya coba untuk direstoratifkan. Jadi latar belakangnya kenapa perbuatan itu terjadi, terus pelaksanaannya, dan terutama hati nurani masyarakat yang kita butuhkan. Kenapa saya depankan hati nurani tadi? Bahwa restoratif justice tidak akan pernah bisa dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum bila tidak ada perdamaian dari korban. Nah, jadi Cek, tidak Ya. seluruh perkara itu Nah. nak di RJ ke? Tak bisa ya, tak tak bisa, bisa. betul. Tidak segala. Nah, itu Cak mana Pak? Batasan penerapan restoratif justice kalau di Kejaksaan Negeri Palembang. Nah, itulah harus pinternya jaksa. Ya kan, harus humanis. Jadi dia paca ngajak korban macam ini loh. Ya kan? Pendekatannya, Pak, ya? Pendekatan humanisnya, pendekatan kemanusiaannya. Macam ini. Macam mana kalau kamu begini? Kan macam itu. Balik lagi ke diri dia kan. Bagaimana? Syarat pertama kali restoratif justice adanya perdamaian. Tak kati perdamaian, maka kami pun tak pacak restoratif justice. Kemudian kita ngomong, sudahlah, kamu pacak, kalau perlu jaksanya tuh ganti kerugian berapa kamu? Wow. Iya. Bukan dari jaksa, dari jaksa juga paling nunjuk juga, dermawan-dermawan. Ini ada uang maling karena beli susu. Ya. Pacak tak kamu tuh bantu mereka untuk beli susunya, ganti kerugian korbannya, ya kan? Insya Allah, kalau kita semua tadi Sinergi Pak. bersinergi dengan hati nurani, insya Allah galau-galau pacak selesai. Gitu. Karena kasus RJ juga yang di RJ kan ini kan ada nominalnya ya, maksimal Iya, benar. perkara Ada itu nominal ya. 2,5 masih 2,5 Masih juta. ya Pak ya? Iya. Perkara di situ. Jadi Berarti kalau- dilihat dari satu perkaranya, Tuh, terus pelakunya. pelaku. Ya baru pertama kali. ya Apa kan? tidak? Apalah Betul. dua. Iya, apalah nemannya. Ini kan pencarian. tukang maling. Kan? Ngaku lah. Kalau ini jangan ya, jangan cubo-cubo kamu kan. Kata cerita, Pak, ya, Iya, kata kedua tadi apa pertimbangan sosial. Ya kan. Tadi dengan dampak judi online, aduh, Ngeri Pak ya. ngeri, Betul. ngeri nih. Ya jangankan itu kan, dari keluarga kita ada yang kena judi online. Nah, itu kalau buat perkara yang RJ buat perkara yang maling-malingan 2.500.000. Kalau untuk perkara yang lain Pak, cak mana Pak ceritanya kalau dikejar di Palembang? Cak misalnya aku goco-gocoan, aku jambak-jambaan, itu bisa dapat kita dilajukan apa namanya? RJ juga. RJ juga. Aha. Ya segala macam bisa, tapi syarat formil harus dipenuhi dulu. Syarat formil tadi harus ada perdamaian. Syaratnya mutlaknya itu. Korbannya harus memaafkan Harus ya, Pak. ngomong, woi, gara-gara jambak-jambakan, terus sidang hati nurani jaksa juga, woi, kita dulu ini lebih dari itu, gitu kan? Macam mana pacak berdamai? Gitu loh. Tapi kalau tidak kati perdamaian, tidak pacak kita RJ. Nah itulah yang dalam arti kata saya tadi harus mendapat dukungan seluruh pihak terkait, gitu, dari pihak kepolisiannya, kemudian dari terutama dari para korban. Para korban. Bahkan tokoh masyarakat juga dilibatkan, tokoh agama ya Pak ya. Iya, Aha. itu. Betul, luar biasa. Ya gawi wong Palembang ini kan begoco, Begoco. begoco kata wong. Sirnan Uja Pak. Ya, Itu dia. Nakal. Iya, iya. Nah kau kutujuannya kan kacau itu tadi, karena ada pisau di pinggang. Pisau di pinggang. Itu yang memacu adrenalin ya. Betul. Gitu. Benar-benar.
jadi ini menjadi PR juga ya, dan juga masyarakat juga sudah tahu nih bahwa memang ada perkara-perkara yang bisa di-RJ-kan. Tapi misalnya kalau malingnya iPhone 16 KG udah baca. 30 juta. Maling iPhone 16 untuk modal judi online. Masuk, Pak ya. Ini menjadi PR, sangat-sangat PR untuk bagi para penegak hukum Pak, terkait judi online yang terkhususnya masyarakat menengah ke bawah. Itu sangat gampang sekali tergiur untuk ikut judi online. Belum lagi kita lihat iklan-iklan di sosial media, oh gampang nih dapat jackpot dan lain-lain ya. Dan ujung-ujungnya adalah habis semua harta, bahkan keluarga hancur dan lain-lain. Kalau dari pandangan kejaksaan sendiri Pak, adakah mungkin satu langkah mungkin preventif atau juga kira-kira dalam ketegasan sanksinya seperti apa kira-kira Pak judi online ini? Segala macam itu mulai dari lingkungan dulu. Oke. Jadi aku instruksikan kepada seluruh jajaran, terutama pegawai Kejaksaan Negeri Palembang, jangan main judi online. Internal harus bersih Pak. Harus bersih. Setuju. Dan itu pun terdetek. Karena mantan AMC ya. AMC itu cak mana Pak? Itu Pak. Kalau di instansi kejaksaan Pak. Nah, Mungkin itu. pemirsa dulur-dulur Dulur-dulur. apa sih AMC itu AMC? Adi Aksa Monitoring Center. Oke. Tugasnya itu memantau semua kegiatan internal maupun eksternal. Ya kan? Ya, terutama tadi DPO kita. Ya, alhamdulillah pada saat di AMC banyak sekali kita sudah melakukan penangkapan. Tadi kata saya tadi bisa terdetek dari handphone kita yang ada. Karena jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus sampai kapanpun. Betul. Cak itu cek. Betul. Jadi tekankan jangan pernah ada pegawai Kejaksaan Negeri Palembang bermain judi online. Karena apa? Sanksinya berat. Sanksinya berat. Karena memang itu dampaknya itu sangat mengerikan ya. Iya. Dan sekarang Pak beberapa perusahaan itu sudah masukin itu menjadi syarat penerimaan pegawai. Iya. Oh syarat ya? Betul, jadi syaratnya pertama mungkin ya memang usia, lalu minimal S1 dan lain-lain. Salah satunya tidak boleh judi online. Iya. Karena ya perusahaan juga pasti akan terdampak ketika para karyawan Asik. mikir ya base kalah ini kan. Berejo lagi ya? Apalagi yang nak Apalagi yang nak digadai Digadai. ke dan lain-lain. Nah, ini jadi pesan juga nih dari Pak Kajari untuk dulur Iwa galo-galo ya. Janganlah stop judi online karena ada wong yang kaya karena judi. Iya. Tidak ada sama sekali ya, itu semua tipuan, semua sistem karena sistem yang dipegang oleh bandar. Nah kita balik lagi nih Pak ke Pak Kajari yang mungkin baru 1 bulan kurang lebih di Palembang, yang masih pastinya fresh dan semangat, pastinya motivasi balik lagi ke tanah Sumatera Selatan. Makan pempek tidak jauh lagi nih Pak ya. Iya. Nah Pak, cak mana Pak untuk merawat trust issue dari masyarakat yang ada khususnya di Kota Palembang? Pasti ada isu baik, isu buruk pasti ada, ya kan. Tapi kita satu berpositif thinking dulu. Seluruh kewenangan saya lepaskan dulu semua kepada masing-masing struktural, ya kan. Baru nanti kita evaluasi. Jadi yang harus kita kedepankan dulu adalah positive thinking dan memberikan kepercayaan. Gitu. Setelah kita berikan kepercayaan tadi, baru kita evaluasi. Dan ya insya Allah lah, kalau uang itulah dipercaya, ya kan, dan imannya lah kita perbaiki, betul dah? Betul. Insya Allah akan berbuat dengan yang baik. Kalau lebih ke masyarakatnya Pak dalam menjaga atau membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi kejaksaan. Di mana kita berpijak, disitulah langit dijunjung, betul. Wow. Tapi tadi ada kebiasaan buruk kita hilangkan, ya dah. Perbuatan baik harus kita rawat. Jadi edukasi kepada masyarakat itu harus kita yang utamakan, baik melalui intelijen. Kita punya sarana dan prasarana, yaitu namanya penyuluhan hukum, baik dari Datun, mungkin ada pendampingan serta legal assistance-nya, pendapat hukumnya, ya kan, biar bisa diatur. Oh jangan ya, gitu. Ini perbuatan salah. Jadi kita harus beritahukan dulu.
Masalah tetap melakukan tidak melakukan tergantung daripada manusianya. Iya, kadang Maksudnya sih uang masyarakat tuh tidak tahu ya Pak ya, Iya. bahwa ini sebenarnya Salah. salah. Iya. Itu ada bahasanya Syarila. Apa, Cak Mami? Nekak bantah. Apa tuh Banda? Baru dengar belum ini? Karena lamu di Lampung, Bapak. Iya. Jadi Pak, lah dikasih tahu ini salah masih dilakukan. Nah, itu namanya nekak Nekak bantah. bantah. Alias keras kepala. Ah, dia sekarang. Nyanyal. Nyanyal ya. Nyanyal. Nyanyal. Nah, itu yang banyak orang Palembang ya. Jadi memang harus terus supaya instansi adiaksa ataupun kejaksaan terus dipercaya pastinya Insya Allah. oleh masyarakat Palembang, Insya Pak, ya. Allah. Luar biasa. Nah, sekarang kita ini kan deket dengan kurang lebih sebulan, Pak, bakal ada pilkada. Iya. Nah, cuman untuk keterlibatan ataupun persiapan dari kejaksaan dalam juga untuk mengawal keberlangsungan pilkada juga, Pak. Ya, saya mengharapkan seluruh masyarakat gunakan hak suara. Ya kan, gunakan hak suara sesuai dengan hati nuranimu. Kemudian kedua, ke seluruh ASN, jangan berpihak. Silakan para calon wali kota khususnya di Palembang mengedukasi masyarakat sesuai dengan misi dan visi mereka. Gitu. Ketiga, jangan pernah ada money politik. Nah, ini money politik ini, Betul. ya kan? Tokan subuh-subuh. Ayo kita dulu. Kalau aku nggak niat nih pengen dikunjungi kalau aku kan. Betul. Biar ku tangkap sekalian kan. Tangkap sekalian. Nah, itu dia kan. Dan Cerila, Pak Tamrin, kalau sekarang ini money politiknya lebih susah terdetek, Pak. Apa tuh? Karena pakai QRIS. Aduh. Scan QR. QR. Tidak lagi pakai amplop soalnya, Pak. Tapi itu loh Mbak Nian kalau pakai kiris itu. Oh, terdata, Pak ya. Terdata AMC, nih. Pak. Iya, terdata semua. Tadi Luar biasa. silakan jaga keamanan, ya kan. Perbedaan pilihan itu pasti ada. Betul. Ya, tetapi itu hanya sesaat. Setelah menang, mari kita dukung. Apapun yang dilakukan oleh yang terpilih, dengan masa waktu yang telah ditentukan. Jangan coba-coba juga setelah dipilih digulingkan. Ya. Nah, itu janganlah. Sudah menyalahi demokrasi kita, Pak, ya. Menyalahi demokrasi Karena kita, kita ya. kan negara demokrasi ya. Iya. Luar biasa. Iya, Pak. Jadi kan Pak, kalau kami nih nak nyingoknya, cak mana sih yang di kejaksaan ini untuk menjaga apa sih transparansi ya? Transparansi, Iya, ya. karena kan banyak dari pihak ini ngebomnya kayak gini, ini ngomong kayak Betul. gini, iya, saling lempar isu, iya. Itu gimana Pak cara mengatasi kemandirian kejaksaan sendiri untuk menjaga Independennya ya. independennya untuk menjaga tetap baik. Jadi independensi kejaksaan tidak ada tawar-menawar. Oh, gitu. Siapa yang melakukan fakta hukum jelas, bukti jelas, sikat. Nah, sikat, tidak katik lagi main-main, gitu loh. Kita berdasarkan fakta hukum dan data. Jadi jangan juga terpancing oleh isu. Pak, katonyo tuh di sana tuh bagi-bagi duit, Pak, katanya kan. Itu dia kan. Katonyo, jangan. Laporkan dengan pihak yang berwenang dengan bukti-bukti yang ada. Silakan. Sekarang kan zaman kan digital forensik. Cepat, Pak. Digital cepat ini. Betul, Pak. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan nak ngelapor kemudian tidak tanggung jawab. Oh ya, aku udah galak jadi saksi. Jangan. Gitu loh. Surat kaleng, Pak. Nah, itu yang tidak boleh. Iya. Tadi pagi juga ya? Iya. Betul enggak? SK bertebaran kata Pak. SK bertebaran. Surat kaleng. Surat kaleng. Nah, aku mengharapkan jangan itu. Betul. Bagi masyarakat juga, bila ada pengaduan silahkan adukan dengan identitas yang jelas dengan bukti yang ada. Kita akan tidak lanjuti. Dan gak usah takut untuk dulur Iwa ya, kalau melapor juga itu pasti akan dilindungi sebagai saksi pelapor. Pasti. Pak, ya. Tapi harus jelas identitasnya ke kejaksaan, jangan sampai menutupi identitas ya. Luar biasa. Nah Pak, mungkin terakhir nih Pak, himbauan dari Bapak Kajari untuk dulur Iwa yang tersetia nonton podcast kita. Ya.
Salam kenal dan salam sayang saya untuk seluruh masyarakat Kota Palembang. Awasi kami, amati kami, dan laporkan kami bila kami melakukan kesalahan. Sekali lagi, mari kami butuhkan pengawasan, tapi kami juga memerlukan kasih sayang. Karena kasih sayang lebih dari yang lain. Wow, luar biasa. Kasih sayang lebih dari yang lain, Pak. Terima kasih banyak Pak Kajari, luar biasa. Ini banyak nian pencerahan-pencerahan yang Betul. mungkin dulu Riwa baru juga tahu nih, Cerila. Dan pastinya kita sama-sama doakan nih Pak Kajari bisa terus sukses, terus maju untuk menjadi Kota Palembang. Tapi sebelum nutup Pak, aku ada pantun sedikit nih. Hai, jajannya. Jangan lupa cakepnya Pak ya. Iya. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa beli sepatu. Cakep. Sukses terus Kajari Palembang. Cakep. Kajari Palembang selalu jadi yang nomor 1. Amin. Wey. Dan terima kasih juga untuk dulur Iwa yang terus setia nonton podcast Iwa. Jangan lupa terus bunyi ke lonceng, subscribe, like, komen. Apapun mungkin isu-isu yang pengen kita angkat, kita bahas di podcast Iwa ini. Pastinya kita akan datangkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Terus tunjuk ke pencerahan, inspirasi, dan juga cerita-cerita menarik. Yang untuk nggak tahu kita boleh galau-galau. ditanya di bawah di kolom komentar. Kolom komen, Iya, kalau betul. request sesuatu pertanyaan atau pengen narasumber yang mana juga boleh. Betul. Jangan lupa follow juga IG-nya Podcast Iwa dan juga Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Nah, akhir kata aku Hagai KMD. Aku Ceila. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kajari.